Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, seorang pedagang sembako di Pasar Setono Betek, Kota Kediri, mengeluhkan perbedaan harga minyak goreng dari dua jalur distribusi yang berbeda. Perbedaan harga ini membuat pedagang kesulitan menentukan harga jual yang ideal di pasaran. Salah satu pedagang bernama Ali saat ditemui pada Senin 16 Juni 2025 menyebutkan bahwa harga minyak dari distributor resmi dibanderol Rp174.000 per karton. Sementara dari distributor aplikasi, harga melonjak menjadi Rp186.000 per karton. Menurut Ali, perbedaan harga yang cukup jauh itu memaksa dirinya menjual minyak mengikuti harga dari distributor aplikasi, yang notabene lebih mahal. Hal ini terjadi karena keterbatasan stok dari distributor resmi. Ada yang dari distributor resmi, ada yang dari distributor aplikasi. Jadi yang aplikasi ini biasanya harganya jauh melambung tinggi. Contoh ini, minyak kita dari Indomarko itu 174 per karton A1 liter. Kalau yang dari aplikasi itu harganya 186 per karton A1 liter juga. Jadi selisih harganya sangat jauh. Akibatnya harga minyak kita jual mengikuti harga dari distributor aplikasi. Ali mengatakan dalam sebulan ini distributor resmi hanya mengirim 4 karton. Padahal kebutuhan jauh lebih dari itu. Ali pun mengaku bingung dalam menentukan harga pasti minyak goreng yang ia jual. Perbedaan harga minyak dari dua jalur distribusi ini tidak hanya membingungkan pedagang, tapi juga berpotensi mempengaruhi harga jual di tingkat konsumen. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng. Demikian laporan, Naufal Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Insiden mengejutkan terjadi di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Seorang penumpang kapal Motor Sabuk Nusantara 91 dilaporkan nekat melompat ke laut saat kapal sedang berlayar menuju Pulau Kangean. Hingga saat ini, korban masih dalam proses pencarian. Menurut Kepala Kantor Syah Bandar Kalianget, Aswar Anas, setelah mendapat laporan, kapal segera memutar arah untuk mencari korban di sekitar perairan selatan Ketupat, Pulau Raas. Titik pencarian berada sekitar 3,5 mil dari bibir pantai, tepat di koordinat 7 derajat 12 menit 38,46 detik lintang selatan dan 114 derajat 31 menit 0,06 detik bujur timur. Peristiwa ini terjadi pada Minggu sore 15 Juni 2025. Korban diketahui bernama Rahmat berusia 49 tahun, warga Dusun Batu Putih, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean. Saat kejadian, ia tengah berlayar bersama 5 anggota keluarganya. Aksi nekat Rahmat melompat ke laut disaksikan langsung oleh Mat Salim, keponakan sekaligus menantunya, serta Mas Nia, tetangganya. Mereka juga berlayar bersama 3 kerabat lainnya. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Syah Bandar telah berkoordinasi dengan Polsek Raas dan tim Basarnas untuk memperluas wilayah pencarian, serta melakukan pemetaan lokasi jatuhnya korban. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, harga cabai rawit di Pasar Setono Betek, Kota Kediri terpantau stabil pada Senin 16 Juni 2025. Namun, berbeda dengan bawang merah, yang justru mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan harga ini dibenarkan oleh Dina, salah satu pedagang di pasar tersebut. Dina menyebutkan harga bawang merah yang semula berkisar Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Meski harga naik, Dina mengaku omset penjualan tak terlalu terdampak, sebab menurutnya bawang merah merupakan bumbu pokok yang tetap dibutuhkan masyarakat. Dina juga menduga kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca dan panen yang terlambat.
Selain itu, perbedaan kualitas barang turut mempengaruhi harga jual di pasar. Stabilnya harga cabai dan naiknya harga bawang merah menjadi perhatian para pedagang dan pembeli. Diharapkan kondisi cuaca dan distribusi komoditas bisa segera membaik agar harga-harga kembali normal. Demikian laporan Naufal Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, insiden tragis terjadi di kota Pasuruan. Seorang siswa SMP Negeri 3 Pasuruan meninggal dunia setelah tersetrum kabel mikrofon saat mengikuti kegiatan sekolah. Peristiwa ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Korban berinisial MF, siswa kelas 2, tewas usai tersengat listrik dari kabel mikrofon yang digunakan dalam kegiatan olahraga bersama di halaman sekolah Senin pagi 16 Juni 2025. Setelah kegiatan olahraga, MF duduk beristirahat di area taman dekat meja panitia. Disitulah ia diduga menyentuh kabel mikrofon yang terhubung dengan peralatan elektronik. Sontak, MF tersengat listrik dan tergeletak di lokasi kejadian. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tidak tertolong. Kapolsek Purworejo, Kompol Muljono mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kemungkinan kelalaian dalam kegiatan tersebut. Pihak kepolisian telah mengamankan peralatan mikrofon sebagai barang bukti dan masih menyelidiki dugaan adanya arus listrik tinggi yang menyebabkan insiden maut tersebut. Hingga kini, penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dan apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar lebih memperhatikan aspek keselamatan dalam setiap kegiatan sekolah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, warga kawasan Manukan, Surabaya sempat dibuat heboh dengan kemunculan seekor buaya di area waduk. Beruntung, hewan liar tersebut berhasil ditangkap dan kini telah dievakuasi ke pihak berwenang. Buaya yang diduga berjenis buaya muara itu muncul ke permukaan dan terekam kamera warga. Penangkapan dilakukan oleh warga pada Minggu malam 15 Juni 2025, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD, Linmas Surabaya, Linda Novanti, buaya sepanjang 50 cm itu pertama kali diamankan oleh warga, lalu dibawa ke kantor Kelurahan Manukan Kulon sebelum dievakuasi ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kutisari Selatan. Buaya tersebut sudah terkondisikan oleh warga dan diserahkan ke kelurahan, selanjutnya dievakuasi ke BKSDA. Sebelum buaya berhasil ditangkap, tim BPBD bersama warga sempat melakukan penyisiran karena buaya bersembunyi di balik tanaman air, menyulitkan proses penangkapan. Sebagai langkah antisipasi, rambu peringatan bertuliskan, "Awas ada buaya," kini telah dipasang di sekitar waduk. Warga juga dihimbau agar lebih waspada, terutama untuk melarang anak-anak bermain di area tersebut. Meski buaya sudah berhasil dievakuasi, BPBD Surabaya tetap menghimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sekitar waduk. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.